Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holila Tunisa dan saya Izaf Karina. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Organisasi Pers. Kita lanjut kepada pembahasan A. Organisasi pers. 1. Pengertian organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Organisasi-organisasi tersebut mempunyai latar belakang sejarah, alur perjuangan, dan penentuan tata krama. 2. Mekanisme organisasi pers. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan relatif dan diidentifikasi secara yang bekerja atas dasar terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. B. Struktur organisasi. Lembaga atau perusahaan pers, sebagaimana lembaga atau perusahaan pada umumnya, memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai macam jabatan-jabatan tersebut disusun berdasarkan fungsi-fungsinya dan setiap jabatan memiliki tugasnya masing-masing. 1. Dewan Redaksi. Dewan Redaksi biasanya beranggotakan pemimpin umum, pemimpin redaksi, dan wakilnya, redaktur pelaksana, dan orang-orang yang dipandang kompeten menjadi penasihat bagian redaksi. 2. Pemimpin umum bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik di dalam maupun keluar, dapat melimpahkan pertanggungjawaban terhadap hukum kepada pemimpin redaksi sepanjang menyangkut isi penerbitan redaksional, dan kepada pemimpin usaha sepanjang menyangkut pengusaha penerbitan. 3. Pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Di surat kabar manapun, pemimpin redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Yang keempat, sekretaris redaksi. Seseorang sekretaris redaksi mempunyai tugas sebagai berikut. A. Menata dan mengatur undangan dari instansi, perusahaan, dan lembaga. B. Menghubungi sumber berita atau instansi untuk pendaftaran, konfirmasi, atau pembatalan undangan wawancara dan kunjungan kerja. C. Menyimpan salinan kartu pers dan foto untuk mensupport kebutuhan kerja para wartawan dalam meliputi satu acara yang mengharuskan membuat tanda pengenal. D. Mengatur jadwal rapat redaksi, rapat perencanaan, rapat checking, rapat final, dan sebagainya. Yang nomor 5, redaktur pelaksanaan. Di bawah Pemret biasanya ada redaktur pelaksana. Tanggung jawabnya hampir sama dengan Pemret, namun lebih bersifat teknis. Dialah yang memimpin langsung aktivitas meliputi peliputan dan membuat berita oleh para reporter dan editor. Yang keenam, redaktur atau editor. Sebuah penerbitan pers biasanya lebih dari satu titik. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyunting, yakni aktivitas penyeleksian dan pembaikan naskah yang akan dimuat atau disarankan. Di internal redaksi disebut redaktur. Redaktur bidang atau redaktur halaman karena bertanggung jawab penuh atas isi rubrik tertentu dan editingnya. Yang ketujuh, koordinator liputan. Koordinator liputan memiliki tugas sebagai berikut. A. Memantau dan mengagendakan jadwal. B. Membuat mekanisme kerja komunikasi antara redaktur dan reporter. C. Memberikan lembar penugasan kepada reporter atau wartawan dan fotografer. D. Mengadministrasikan tugas-tugas yang diberikan kepada setiap reporter. E. Memantau tugas-tugas harian para wartawan atau reporter. 8. Yang ke-8, reporter. Di bawah para editor adalah para reporter. Mereka merupakan prajurit di bagian redaksi. Mencari berita lalu membuat atau menyusunnya merupakan tugas pokoknya. Ini adalah jabatan terendah pada bagian redaksi. Tugasnya adalah melakukan reportase atau wawancara dan sebagainya ke lapangan. Karena itu, merekalah yang biasanya terjun langsung ke lapangan menemui narasumber dan sebagainya. Yang ke-9, atur bahasa atau korektor naskah. Seseorang
redaktur bahasa atau korektor naskah memiliki tugas sebagai berikut. 1. Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan naskah sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. B. Menyesuaikan naskah yang sulit diedit dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa jurnalistik. C. Mengubah pengulangan kata-kata yang sama dalam satu tulisan, sehingga kalimat dalam naskah menjadi bervariasi, dan lain-lain. Yang ke-10, fotografer. Fotografer atau wartawan foto atau juru potret. Tugasnya mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita atau untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat wartawan tulis. Ia merupakan mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tulisan atau reporter. Yang ke-11, koresponden. Selain reporter, media massa biasanya juga memiliki koresponden atau wartawan daerah, yaitu wartawan yang ditempatkan di negara lain atau di kota lain, yaitu daerah, di luar wilayah di mana media massanya berpusat. Yang ke-12, kontributor. Kontributor ini adalah menyumbang naskah atau tulisan secara struktural tidak tercantum dalam struktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara fungsional, termasuk kontributor adalah Next, yang ke-13, riset, pustaka, dan dokumentasi. 14, artistik. 15, pracetak. 16, pemimpin usaha. Nah, pemimpin usaha ini berada di bawah pimpinan umum sejajar dengan pemimpinan redaksi. Kalau pemimpin redaksi hanya berurusan dengan masalah keredaksian, maka pemimpin usaha khusus berurusan dengan masalah komersial. Pemimpin usaha ini juga bertugas menyebarluaskan media massa, yakni melakukan pemasaran atau marketing, juga penjualan media massa. Pemimpin usaha membawahi manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer sirkulasi atau distribusi, dan manajer HDR. Kesimpulan 1. Organisasi pers yaitu organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Pada proses organisasi pers terdapat 4 komponen fungsi penting, yaitu 1. Perencanaan, 2. Perorganisasian, 3. Pelaksanaan, dan keempat, pengadilan. 2. Pada struktur organisasi pers ada beberapa jabatan di dalamnya, itu Dewan Redaksi, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, Sekretaris Redaksi, Redaktur, Pelaksana Redaktur, Koordinator Liputan, Reporter Redaktur, Bahasa atau Korektor Naskah, Fotografer, Koresponden, Kontributor, Riset, Perpustakaan Dokumentasi, Pustaka Dokumentasi, Artistik, serta Pemimpin Usaha. Baiklah, demikian penjelasan dari kami mengenai organisasi pers. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.